Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian Ahad Pagi rahmatullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang terbesar adalah usia atau umur, karena sesungguhnya yang terjauh dari kita di punika masa lalu, karena sedetik pun kalau kita mau kembali ke masa lalu niku boten saged. Dan yang terdekat dengan kita bukan anak, bukan istri, bukan jabatan, bukan uang, bukan dompet yang tiap hari kita pegang, bukan HP yang tiap hari kita bawa. Sesungguhnya yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Karena Allah kalau mau mengambil jiwa dalam diri kita, niku napa? Mboten pakai syarat. Allah mau mengambil ruh atau jiwa dalam diri kita sewaktu-waktu, tidak pakai syarat. Kalau sakit-sakitan baru akan diambil. Tidak. Allah kalau mau mengambil jiwa atau ruh dari diri kita, tidak menunggu kalau usianya tua, tapi nopo sewaktu-waktu kalau Gusti Allah pun bakal mengambil, maka nopo tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Perasaan sakit menika yang baru lahir diambil ada, yang sudah usia lucu diambil Gusti Allah ada, yang remaja ada, yang usia muda ada, yang baru keluarga ada, yang baru punya anak lucu-lucunya senang dengan anaknya diambil Gusti Allah ada, yang sudah kakek nenek dia membawa malah banyak. Ya, sama saking menikah kita waktu usia muda jangan merasa Allah masih lama mengambil jiwa kita. Yang terdekat adalah kematian. Sama saking menikah waktu kita panjang sami tasih diparingi umur atau usia menikah, alhamdulillah kita syukuri agar umur bisa membawa berkah. Yang kedua, kesehatan kalau kita syukuri. Kita tiap pagi bisa melihat kembali anak istri. Setelah semalam suntuk kita nggak tahu rumah kita yang begitu mewah nggak kita lihat. Istri cantik semalam nggak kita lihat. Anak cucu yang kita bangga-banggakan semalam nggak kita lihat. Hati kemana-mana kita bawa, harganya mahal, semalam tidak kita lihat. Alhamdulillah pagi tadi dibagikan Gusti Allah bisa melihat kembali. Tiap hari rutinitas begitu, maka penglihatan ini
jangan anggap kita biasa-biasa saja. Ini luar biasa. Kadang kita bisa merasakan luar biasa kalau sudah dikasih penyakit mata. Kita bisa berkata-kata sendiri, kadang kata-kata dianggap biasa. Tapi nanti kalau kita sudah merasakan dikasih Gusti Allah sakit gigi, sakit lidah lalu baru merasa luar biasa. Kaki ini sakit berjalan kemana-mana, ke Surabaya begitu ringan, ke Jakarta begitu cepat, ke Jogja begitu ringan. Kadang-kadang kita anggap biasa-biasa, tapi begitu terkilir sedikit saja, oh ternyata harganya luar biasa. Pramila saking punika kita syukuri mata kita jaga, kita syukuri lidah kita jaga, kita syukuri tangan kita jaga, kita syukuri kaki kita jaga. Setelah dijaga, bersyukurnya semuanya karunia Allah ini kita gunakan dalam rangka untuk ibadah. Ibadahnya mata melihat kebesaran Allah. Ibadah mata paling tidak tiap pagi, di mana-mana kita lihat Al-Quran, lihat Al-Quran, rutinitas. Pagi Assalamualaikum 5 menit tetap istiqomah, lihat Al-Quran, baca Al-Quran dulu. Mensyukuri mata, nanti sore harus makin jauh tidak, ambil Al-Quran 5 menit saja, yang penting rutinitas. Karena dengan rutin istiqomah sakit memagari hati. Tapi kalau sekali baca banyak, setelah itu nanti biasanya penyakit malasnya muncul. Demikian juga dengan mensyukuri apa itu lidah. Kalau kita ngobrol kadang hibah begitu menikmati, kita syukuri lidah. Sebelum saatnya nanti lidah bisa bicara ini, lebih banyak apa? Zikir, istighfar, ibadah yang paling mudah dan ringan tanpa biaya, pahalanya besar. Ini kenapa? Zikir, zikir. Kapanpun bisa, bukan masalah berat dan tidaknya, yang penting mau dan tidaknya. Sambil jalan bisa zikir, sambil duduk bisa zikir, sambil mengendarai sepeda bisa zikir, zikir bisa la ilaha illallah, zikir bisa baca asmaul husna, cuci hati dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah dari lidah dimasukkan ke hati. Insya Allah hati sempit jadi lapang, hati susah jadi bahagia kalau engkau zikir dan lidah dimasukkan ke dalam hati. Kesannya betul capek, pakai sepeda motor ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, sampai akhir. Insya Allah hidup panjang ya barokah, hidup singkat ya barokah. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah sak mangke dipun pendahuluan sak mangke sejatosipun ingkang jumeneng ngapunten niki sinten Bapak Agus Tri Cahyo, Ketua PDM saking Kabupaten Madiun. Amargi beliau saat ini dicobi Gusti Allah gerak, kita doakan nih mudah-mudahan beliau tetap diberikan panjang kesehatan, nanti kesana sakit silaturahim datang niki boleh. Pangapunten niki namung panjenengan saking Jogja mawon nggih, jujur saja langsung dibetakan dugi amati kula nggih saking pundi Perumahan Bandar Sari niki mawon nggih. Selah mawon. Ya nggih dibaca nggih mawon nggih nggih.
Alhamdulillah wonten ing enjang menika tapi kita mau perumpamaan pun Gusti Allah ingkang kasebat wonten surah Ibrahim ayat 24 nggih. Gusti Allah sampun paring perumpamaan dan tiang-tiang ingkang mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah. Oke. Niku mangke dados jimat mangke. Hati sempit isan la ilaha illallah sempit insyaallah kita. Hati susah isan mawon kalimat thayyibah la ilaha illallah insyaallah susah hilang. Hati cemas khawatir saat itu isan mawon kalimat la ilaha illallah insyaallah akan hilang. Napa meneh sak mangke niki potensi hati sempit kolektif niku kathah. Potensi hati niku malah kolektif kathah. Amargi napa? Nek jagone gak dadi cenderung marah, cenderung amuk dalam. Iki kersane kenyataan hidup gak sesuai dengan keinginan, kersane boten panas teman-teman, kersane benci boten teman-teman terus sesuai diisen mawon napa kalimat thayyibah la ilaha illallah. Lah kok iki sumu itu setan berarti dicopot dalam hati. Kok sing mantul terus berarti setan masih tercokol dalam hati. Kita keluarkan, kita usir, kita melihat sendiri. Yang teringat ini kuali Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotaya Rabbi kata-kata dikit bayangkan masukkan ke dalam hati yang ini. Bayangkan masukkan ke dalam hati yang terluka. Bayangkan kalimat thayyibah itu masukkan ke dalam hati yang penuh kecewa. Insya Allah nanti kekecewaan, frustasi, kesedihan akan tergeser oleh kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dan jadi Gusti Allah alam kalau tidakkah kamu perhatikan kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat la ilaha illallah atau zikir itu kasajaratun thayyibatin, seperti pohon yang baik. Kalimat thayyibah itu kalimat la ilaha illallah. Setiap la ilaha illallah, setiap mendengar Muhammad masukkan ke dalam hati, fikirkan betul-betul yang besarnya hanya Allah, lainnya itu kecil. Kalau Allah berkehendak, innama amru idza arada syai'an yaqulu lahu fayakun. Kalau Allah berkehendak enggak pakai syarat, mau menghilangkan kesedihan dengan enggak usah, Gusti Allah sangat mudah. Itulah kalimat yang baik. Asluha sabitu wa farha sama. Ini kata Gusti Allah. Kalimat yang baik niku kados pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya menancap kuat ke dalam tanah. Pohon yang baik itu akarnya menancap kuat ke dalam tanah. Pohonnya tegak teguh
berdiri menjulang tinggi ke angkasa. Masa maupun itu pohon itu tinggi, rindang, kalau akarnya kuat, ketepak angin semilir, tetap tegak. Kena angin topan badai, kalau akarnya kuat, insya Allah tetap tegak. Ini kira atasnya apa ibu? Setiap kita manusia dalam hidup ini pasti terkena angin kehidupan, atau istilahnya hidup adalah ujian. Ya kadang semilir, wah, ngomongnya kata itu, tapi tanpa dikira, tanpa diprediksi, angin tertentu, kencang. Apa itu? Bisa jadi tanpa kita sadari, kita perkirakan sebelumnya, di antara anggota kita matian. Itu mesti goncangan hati itu luar biasa. Tanpa kita sadari, tanpa kita juga sebelumnya, ini kok kayaknya sehat-sehat aja. Tahu-tahu pagi subuh, habis subuh ke rumah, duduk-duduk di rumah kok begitu. Beliau semaput, pingsan, bawa ke rumah sakit, di sini scan atau di ronsen, oh hasilnya ternyata kok pendarahan di otak. Kadang itu awalnya ngobrol juga biasa, betul gejalanya, betul keluhan. Tahu-tahu beliau, tahu-tahu kalau dulu masih waktu gejalanya itu mungkin kadang-kadang penderita mulai gatal lagi apa ya bilang ini merah-merah orang saja yang lagi kayak gitu. Tapi sampai kadang nggak bisa diprediksi, tahu-tahu pingsan. Terus kalau itu sudah darah yang tersumbat di saraf kita atau darah di saraf kita ada yang pecah, itu nanti mengalami stroke, bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Kalau stroke berat, biasanya nanti pasti ada cacat, tidak bisa sembuh kembali. Karena sakit ini kok, hal-hal semacam ini bisa menggoncang. Sudah punya putranya ini saat usia nikah, wis perhitungan hari, undangan sudah diedarkan kemana-mana, nggak tahu-tahunya, napa? Calon masih kabur, betul-betul itu mas mati pun wonten ini. Ini mesti napa? Tergoncang hebat. Angin yang tidak siap, kalau tidak siap hati ini, nanti kena penyakit yang namanya apa? Depresi. Depresi berat bisa mengganggu akhirnya apa? Catat secara permanen, secara fisik sehat, tapi kok dalamnya ngengkleng. Kenapa? Nggak tahan menghadapi kenyataan atau pahitnya hidup. Keresahan ditancapkan kuat-kuat dan dalam-dalam kalimat la ilaha pun kata semata pun siapapun Nabi Adam angin kehidupannya luar biasa. Nabi Adam itu nih nek kalau biasanya pun sejarah itu sing terberat satu waktu hidup di dalam surga. Surga itu penuh kenikmatan nih. Sedoga itu disuruh menikmati. Nah setelah mengerjakan makanan, barang itu bisa langsung tunggal ya. Wahai Adam dan Hawa, silakan nikmati seluruh kenikmatan di surga ini. Apa yang mau, apa yang terindah, cuma satu saja. Jangan mendekati itu dua bukti, cuma satu mau. Setelah itu karena godanya setan ada, hawa nafsu ada. Lain setiap manusia itu punya hawa nafsu yang potensi serakah besar luar biasa. Gajinya 10 juta, mesti kalau bersyukur ada rasa kurang. Jabatannya sudah tinggi setinggi langit, ya sesuai pejabatnya. Kalau nggak disyukuri, pasti potensi serakah kuat. Amal kita kok baik kepada kami ada yang momen
Di surga seluruhnya dinikmati, satu saja untuk dekati ternyata masih kalah waktu itu didekati. Akhirnya dihukum oleh Allah, diturunkan ke dunia penuh dengan masalah, dan di dunia atau dalam cerita itu kalau ingin dikatakan dipisah. Inilah mungkin saat-saat berat. Hidup di dunia hanya dua orang suami istri, itu dipisah dari Allah. Gampangnya kalau panjenengan manten hanya ditugasi di kelas hati. Mau tenang pun jangan begitu kalau tidak tersulit. Penasaran tersulit, kita manten aja. Dia padahal di dalam itu fasilitas makan, minum, tidur juga nekat pun nonton hotel. Nah ini ada diturunkan ke dunia, dipisah oleh Allah antara kedua sama-sama nggak tahu. Ini kan goncangan luar biasa. Yang mengatakan kali itu tidak lain kalimat thayyibah la ilaha illallah. Makanya bisa muncul kesedihan, kekecewaan, rasa kebencian, kadang amarah. Itu nggak kita geser dengan kalimat la ilaha illallah. Biar sekedar ini. Demikian juga setelah dipertemukan kembali ada jawab, oh lagi sebelumnya, maka ingkang tindak maka haji itu, makanya wonten daerah Arafah yang ini ingkang tindak diko wonten sebuah bukit ada pertanda namanya Jabal Rahmah. Bukit kasih sayang itu apa termasuk kembali Indonesia ya dipertemukan kembali, makanya dibastani Jabal Rahmah. Bukit kasih sayang, pertemuan setelah lama dipisah. Ujian yang kedua bagi seorang ayah itu apa itu? Anaknya Qabil dan Habil berselisih. Perselisihannya tidak hanya jotos-jotos saja. Nah, cerita simpul terkenal akan disebutkan. Habil adiknya Qabil dibunuh oleh Qabil. Orang tua mana yang tidak prihatin? Orang tua mana yang tidak menderita di saat putra kandungnya sendiri sampai berbunuh-bunuhan? Berat ya. Apa yang bisa membangkitkan, menguatkan semuanya itu? Masya Allah, bukan kuat. Kalau karena aku, kadang-kadang akunya ini dihilangkan. Aku loh berdiri di masjid, aku loh berdiri isi pengajian, aku loh berdiri kenangan wong. Lalu anak yang dilarang apa sih? Misalnya saya mau belajar dari Syirah misalkan begitu. Pertama dia, kalau bawa aku nanti apa biasa? Dibuat tertekan oleh akunya sendiri. Lah kalau Ibrahim ada yang berkata saat itu melihat aku loh Nabi Rasul utusan Allah kok anakku dilipat-lipatkan berat. Makanya kalau di antara saudara mungkin anak kita sendiri kok ternyata ada na'udzubillah min dzalik, ada yang tidak sesuai dengan kita, keluarganya nggak berhasil atau moralitasnya aduh mengecewakan, kita jangan lihat aku, tapi kita sadar kepada Allah dan berdoa. Kita ingat la ilaha illallah. Nah ingat akunya, kita nanti terbakar oleh akunya. Aku loh pejabat, aku loh begitu oke, aku loh bapak yai, aku loh ustaz. Terkena lingkungan, kena masalah, kita tertekannya berat. Tapi kalau kita lihat, kita ingat banyak la ilaha illallah. Peristiwa seberat apapun, insya Allah kalau semuanya ini menyusul jemaah usaha manusia itu ya cuma bisanya berdoa, manusia itu ya bisanya cuma bertawakal. Kalau kita sebelum lahir ke dunia aja di Lauhul Mahfuz sudah tercatat begini-begini, ya sudah kita pasrahkan saja kepada Allah. La ilaha illallah. Masukkan ke dalam hati. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ibrahim Nabi itu mau sudah tentu
baik itu ujian sifatnya keluarga, namanya ujian menjadi masyarakat. Nabi Ibrahim itu baru dikasih putra namanya Ismail tentang Palestina itu saat lagi negara konflik negara Palestina jadi semua kadang-kadang ya Allah tiap hari melihat ibu-ibu nenek-nenek bayi-bayi tidak berdosa meninggal dunia itu maafkan ya Allah kok aku biarkan kadang-kadang ini jirit tinggalin Gaza itu tapi apa buat pada di sana banyak dikirimkan para nabi dan rasul kebanyakan tidak ada Palestina sentuhkan dengan Nabi Muhammad lewat keturunannya Pak Ismail waktu itu dibuka hijrah Mekah. Dan zaman Ibrahim dulu baru dikasih bayi tunggal namanya Ismail si cilik si jago bayi urusannya punya ibunya secara fisik dia masih mengalami sakit dan tidak melahirkan saat ini semakin canggih dunia kedokteran kadang lahirnya lebih pesen udah selahir di operasi nama nah itu boleh tanggal cantik wah kayak pesental tanggalnya bentang ini operasi mungkin 1-2 hari sudah bisa berjalan ini sama teknologi kesehatan luar biasa. Jangan begitu melahirkan belum sampai 1 tahun masih dihitung sudah ada perintah dari Allah Ibrahim bahwa istri dan anakmu ke negeri yang sangat jauh sana di lembah Bakah atau Mekah kira langsung berhitung itu 1.200-an kilometer dan semakin kereta cepat bus sampai pakai pesawat bus waktu itu unta kuda jalan telah berjalan tapi mau gak mau perintahnya dari Allah Hajar dikuatkan Ismail ditambahkan harus dengan niat ikhlas nindak perintah Allah perasaan ini saya mau ini kalau ada kalimat la ilaha illallah benar suami mana yang tega melepas seorang istri nan jauh di sana Mekah dari orang boleh dari rumah sakit pasar-pasar kita itu bisa dibuka kok diperintahkan wahai Ibrahim ya sampai kalau istrimu ada anak Ibrahim sudah sampai di sini maka saya perintahkan tinggalkanlah dia untuk kembali ke negeri Palestina lagi wong kalau banyak suami ninggal istri anak negeri terakhir lagi saja menurut dan benda mesane mulai ningkip perintah Allah perintah kepastian yang makin sampai nilai mesane kira-kira kita tahu terus apa senjatanya apa kekuatan hatinya Ibrahim kekuatan hatinya aja cuma satu akan jatuh menghadapi kenyataan hidup ini dibuka karena la ilaha tin mata. Nah, harta kepada berdoa. Nggih ya kesel, hati ini sing gundel. Makanya ada gundel begitu luar masukkan ke dalam hati. Hatinya masuk kemas, la ilaha illallah masukkan ke dalam hati. Ya, oke. Ini. Terus akhir untuk contoh-contoh kehidupan yang luar biasa, niku sinten? Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia, orang yang tidak dijamin masuk surga, beliau sudah dibersihkan misalnya. Jangan dikira ada benjang-benjang masalah keluarga. Dalam riwayat yang tertimbun itu, bakal tegur sopo kali istrinya Aisyah itu hampir 1 bulan. Tapi itu masalah keluarga nih, bukan diartikan saat ini. Tapi kekuatan lainnya Allah inggih punika saat Nabi Muhammad dikejar-kejar kafir Quraisy mau dibunuh, beliau bersembunyi dalam sebuah kali Abu Bakar Siddiq lebet menemiku padahal banyak itu jalan buntu pintu 2 per 1. Nah di depan pintu dilihat dari dalam
sudah kafir beres, bawa pedang yang begitu panjang, kelihatan waktu itu apa? Bahkan di posisi panas, gereja ini bahasa kita itu khawatir, keringatnya sampai keluar, panik. Wah, itu sampai masuk tamat riwayat kita ya Rasulullah. Tidak ada tempat untuk melarikan. Tapi apa? Kepanikan Abu Bakar, kecemasan Abu Bakar sembuh dengan satu kata dari hati yang bersih, sembuh, tenang, kuat kembali dari hati yang ikhlas. Kata-kata dari beliau apa ini? Wahai Abu Bakar, tenanglah. Allah bersama kita. Kata-kata Allah itu selesai. Langsung bisa membuat hati tenang kembali, hati lapang kembali, sedih hilang kembali. Orang sakit menikah, sak mungkin masih menyisakan kesedihan, sak mungkin masih menyisakan hati-hati yang kecewa. Gara-gara pilek itu kok masih sedih? Allah sudah menentukan untuk masalah hukum biar tenang lagi. Orang-orang ahli hukum dan khususnya sana kita melihat aja tetap hati tenang. Sudahlah. Allah la ilaha illallah. Jangan sampai karena beda pilihan rusak persaudaraan, hilang rahmat dari Allah. Karena rahmat akan turun ke sebuah komunitas, rahmat akan turun kepada sebuah keluarga, rahmat akan turun kepada sebuah keluarga masyarakat. Dan itu kenapa? Masyarakat hidup dulu pun kebaikan akan muncul gitu. Karena kenapa beda pilihan mengorbankan persaudaraan, beda pilihan mengorbankan kebersamaan. Kekuatan kita ada dalam kebersamaan, kekuatan kita ada dalam perbedaan, tetapi itu saling menghormati dan menghargai. Terus yang terakhir dicontohkan Nabi kekuatan Allah. Kenapa Allah begitu dahsyat? Makanya Allah harus pelajari, Allah harus pahami bahwa begitu kita ingat Allah pun harus namun sekedar awalnya. Begitu kita ingat Allah, la ilaha illallah, kita ingat Allah pencipta langit dan bumi. Begitu langit luar biasa. Waktu malam begitu gelap, waktu malam muncul rembulan, waktu malam berbintang-bintang, itu siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Begitu ingat Allah, ingat Allah subhanallah. Matahari bersinar begitu terang, menyinari alam raya, tidak pilih-pilih semuanya dikasih sinar, sehingga bisa aktivitas normal kembali. Sampai sekarang matahari kita bisa memberi yang terbaik. Itu siapa kalau bukan Allah? Kalau kita melihat gunung, lautan, daratan, sungai, di situ kita tanya, maka kita sambungkan langsung. Subhanallah, ini ciptaan Allah. Kita lihat kembali yang terdekat dengan kita. Masya Allah, mata bisa melihat, mata kecil bisa melihat begitu besar. Ini bukan pemberian orang tua, ini bukan pemberian anak istri, ini pemberiannya Allah. Lidah bisa bicara, pemberiannya Allah. Jantung ini berdetak terus, pemberiannya Allah. Darah bisa mengalir ke tubuh, pemberiannya Allah. Hati, ginjal, Masya Allah, ini bisa menyaring zat beracun dalam darah, ini juga pemberian Allah. Apakah kita mau menjual, kita tukar dengan uang triliunan? Ginjal kita enggak mau. Yang ada ingat giginya. Kita enggak punya uang, beranikah kita menjual satu juta? Kita enggak mau. 1 gigi 1 juta, 10 gigi 10 juta, kita jual semua, tentu tidak mau. Pemberiannya Allah, Masya Allah. Apalagi sudah tidak. Sehingga setelah ingat Allah zat yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengasih nafas kita, Allah yang mengasih nafas kehidupan kita, Allah yang mengasih nasib baik dari kita, Allah segala-galanya. Kita itu kecil, kita itu lemah. Ini
membuat hati ini akan tenang. Dan setelah ada kalimat Allah tertanam kuat dalam hati, makanya kita harus munculkan dari hati yang bersih keluar buah-buah kehidupan yang bisa dinikmati. Itulah secara organisasi Muhammadiyah bersinar sampai sekarang. Dari kalimat gambar dalam matahari itu ada kalimat syahadatnya, la ilaha illallah, Pancasila. Nah ini juga ada maknanya karena Allah yang pertama, ketuhanan yang maha esa, la ilaha illallah. Mendikan itu biar Pancasila itu sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Inilah ruhnya kehidupan. Sehingga sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu bermakna karena ada sila yang pertama. Karena kata Buya Hamka, sila kedua itu seperti nol, sila ketiga juga seperti nol, sila keempat juga seperti nol, sila kelima juga seperti nol. Nol berjejer, di depannya nol ini. Kalau nggak ada satu, nol kan nggak ada maknanya. Nol ini bermakna karena di depannya ada satu. Satu di belakangnya ada satu, jadi 10. Kalau nilai sekolah waktu nilai ujian 10 itu tertinggi karena ada satunya. Nol juga, bernilai setelah dikasih satu. Kalau enam satu juta, hilangkan satu, 6 baru banyak, nggak bermakna. Tapi begitu kasih angka satu, ini banyak bermakna, jadi 1 juta. Miliaran 0 juta jadi 9. Tapi di depan orang nggak ada kata 0, 9, 8, 10, 11, 12 nggak bermakna karena tidak ada masalah. Tapi setelah ada berjajan 9 tambah 1 nggak ada di depan, letakkan angka 1 ada di depannya, maknanya luar biasa, jadi 1 miliar. Kalau uang adalah inilah artinya hidup akan bermakna kalau hati ini ada kalimat la ilaha illallah. Ini Muhammadiyah juga bermakna, bangunan-bangunannya bermakna, gedung-gedungnya bermakna, amal-amalnya juga bermakna. Kalau semuanya itu digerakkan dengan yang ikhlas karena la ilaha illallah. Kalau itu cuma bangunan megah aja, kayak tata morgana, nggak ada maknanya. Jabatan tinggi nggak ada lain, nggak ada maknanya, seperti 0 tadi. Itulah ditutup dengan surah Ibrahim ayat 25. Pohon yang baik itu harus berdua. La ilaha yang kita ucapkan itu harus ada dua. Duanya harus kita nikmati, lingkungannya harus kita menikmati, masyarakat nikmati. Tidak hanya muslim, non-muslim harus dinikmati dari hasil la ilaha illallah. Tuqimuna nurahim bi'idni rabbiyah wa yaqribu dhuran dalam nasi la'allahum yatadzakkarun. Pohon yang baik itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Tanda sakit menegor, ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kalau la ilaha illallah harus kita nikmati, hati bisa menjadi tenang. Harus dinikmati, lingkungan sekitar kita juga menjadi tenang. Sholat pun juga demikian. Di awal kita sekali panggil Allah Akbar, Allah Maha Besar. Dengan bersama ya Allah saya akan mengambil tangan ini. Dengan bersama ya Allah saya bisa rukuk kepada-Mu ya Allah. Dengan bersama ya Allah saya bisa sujud di hadapan-Mu. Tanpa bersama-Mu, tanpa kuasa-Mu, tanpa sifat rahman dan rahim ya Allah saya tidak berdaya apa-apa. Dan setelah sholat
rukunnya niki di buatan kondisi bawah, buatan sah. Sudah takbir, rukuk, sujud, baca tapi nggak mau salam. Gara-gara sebelahnya nih, iki opi, ya udah ini yo. Gak boleh salam. Soalnya bukan sah. Nah ini jadi sekali. Cara kita mengkai, terus gak boleh salam. Soalnya bukan sah. Tetap belum beda dia tetap. Assalamualaikum. Selamat dan sejahtera untukmu, wahai saudara. Walaupun itu pilihan, pengantar, sholat terakhir gara-gara tidak pilihan, apa mereka orang kalah mengaku assalamualaikum, mau mendengar, salah itu pun ke kanan dan ke kiri 2 kali, takbirnya cuma 1 kali gitu, Allah Akbar. Tapi menebar kebaikan, menebar kedamaian, menebar keselamatan 2 kali. Samping kanan semuanya Allah. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sejahtera wahai saudaraku. Selamat dan sejahtera wahai saudaraku. Kesan yang tampil pun yang positif tadi pilihan dan kesan ikhlas adalah pun harus dibeli partai ini pesan iki yo aku Gusti Allah mau teman-teman nek pilih partai calon capres kok dhewe entek dulu asal tempat tapi nek dilihat iki yo aku Gusti Allah tak doakan assalam, insya Allah bebas, hati pun gak ada ganjaran apapun. Kalau kalimat la ilaha illallah semak lain sebagai pelak juga sebagai pembebas dari belenggu-belenggu hati yang membebani hati. Yang membebani hati itu kan gini, kecewa, frustasi, takut, macam-macam. Itu akan terbebaskan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau di hati ini hanya membantil ikatannya hanya kepada Allah, insya Allah dunia ini terasa lebar, dunia ini terasa mudah, dunia ini terasa ringan. Mudah-mudahan Gusti Allah tansah paring matan kita sedaya jamaah majelis pagi umur panjang ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, rezeki ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat, wa'alaikum kita kesempatan sakinah mawaddah dikabulkan mengakhiri ibadah dan mungkin besok waktu kita menghadap Allah dan husnul khotimah. Maka bapak ibu ingin sakit kawatarakan kira melakukan pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.